kita ada untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan kita bersyukur karena ketika kita boleh membuka hari bersama dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, maka Alkitab katakan Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. Dan kita percaya kalau Allah bertata di atas puji-pujian umatnya, maka ada lawatan Tuhan, maka ada kuasa Tuhan, maka ada hadirat Tuhan di rumah setiap kita masing-masing yang beribadah kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kembali kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami mengagungkan Tuhan. Dan ini yang kami percaya, ketika kami menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing, maka Tuhan hadir. Tuhan melawat setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, meneguhkan mereka yang bimbang, bahkan memberikan jalan keluar bagi mereka yang memerlukan jalan keluar. Sehingga akhirnya pagi hari ini bukan pagi biasa-biasa yang kami lalui. Pagi hari ini adalah pagi berkat. Pagi hari ini adalah pagi mujizat. Pagi hari ini adalah pagi lawatan Tuhan di dalam rumah kami masing-masing. Sebab Engkau lah Yehova Syamah, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau melawat kami, Engkau menjamah setiap kami. Pada akhirnya kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah belajar tentang 7 perkataan Yesus setelah dia bangkit. Dan seperti saya sudah janjikan bahwa mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan, kita akan sharing atau kita akan bahas tentang apa yang tidak boleh kita lupakan dalam kita mengiring Tuhan, agar hidup kita tidak gampang stres, tidak gampang jenuh, tidak gampang depresi, iya kan? Karena ada anak-anak Tuhan yang walaupun mereka menyembah Tuhan Yesus, mereka berdoa, mereka beribadah, tapi ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, mereka panik, akhirnya mereka stres, mereka tertekan. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai mereka. Kita percaya hidup kita bukan berdasarkan perasaan, tapi hidup kita berdasarkan firman, berdasarkan janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan? Tuhan janjikan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Itu sebabnya itu yang kita pegang. Sekalipun yang kita rasa-rasa, kok kayaknya belum ada pertolongan Tuhan, kok kayaknya doa-doa saya belum dijawab, kok kayaknya seperti ini, kok kayaknya seperti itu. Bukan berarti kita rasa-rasa lalu itu menggagalkan firman Tuhan. Gak bisa. Firman Tuhan tidak akan pernah gagal oleh karena perasaan-perasaan kita. Tapi firman Tuhan tetap akan tergenapi. Dia Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah Immanuel. Berarti dia Allah yang dekat dengan umatnya. Dia Allah yang tidak pernah pergi meninggalkan kita. Jadi kenapa ada orang-orang Kristen yang seringkali ketika menghadapi masalah dia stres, dia panik, dia cemas, bahkan ujung-ujungnya dia depresi, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, ini akan kita pelajari sama-sama beberapa hari ke depan. Karena dunia gak akan bertambah baik. Saya katakan sekali lagi, dunia tidak akan bertambah baik. Kenapa? Karena Alkitab bilang di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dunia di mana kita tinggal akan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Itu sebabnya bukan soal apa yang menjadi perubahan di dunia ini, tapi bagaimana kita meresponi apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi masalah kita, dengan bukan kekuatan kita, tapi dengan mengandalkan Tuhan. Ya, karena itu hari ini saya mau bagikan setiap ini, saudara dikasih dalam Tuhan. 7 hal yang tidak boleh dilupakan anak-anak Tuhan dalam menghadapi masa-masa sukar. 7 hal yang tidak boleh dilupakan oleh anak-anak Tuhan dalam menghadapi masa-masa sukar. Kenapa? Kan setiap orang, bahkan anak-anak Tuhan yang disertai Tuhan pun akan melalui masa-masa yang disebut dengan masa-masa sukar. Padang gurun setiap kita sudah ada dalam hidup kita. Sekarang bagaimana supaya kita menghadapi padang gurun, menghadapi masa-masa sukar itu tidak stres, tidak depresi? Ada 7 hal yang saya pelajari yang tidak boleh kita lupakan dalam kita menghadapi masa-masa ini. Hari ini kita belajar yang pertama. Saudara dikasih dalam Tuhan,
Apa yang pertama itu? Ya kan? Karena biar bagaimanapun juga setiap hari ada kesusahan, saudara. Kita mau tolak kesusahan, kita mau tolak kesusahan, kita mau tolak pergumulan, tetap dia datang. Makanya selalu saya bilang begini, jangan cari masalah. Hidup itu jangan cari masalah, karena masalah nggak usah dicari juga datang. Iya kan? Masalah nggak perlu kita cari, dia datang dengan sendirinya. Loh, orang murid-murid aja bersama dengan Yesus, tiba-tiba Alkitab catat, tiba-tiba sekonyong-konyong ada angin sakal. Sekonyong-konyong maksudnya apa? Tiba-tiba, nggak pernah diundang, angin sakal itu datang. Padahal apa? Yesus ada dalam berita, Yesus ada dalam perahu. Berarti bukan soal Yesusnya ada atau nggak ada dalam hidup kita. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, bukan berarti masalah nggak ada, tetap ada. Iya kan? Tapi bagaimana setiap kita menghadapi masalah, dan jangan stres. Karena itu saya mau bagikan hal ini. Hal yang pertama yang tidak boleh kita lupakan dalam kita menghadapi masa-masa sukar adalah Matius 11 ayat 28. Buka Alkitab kita. Kita akan belajar sama-sama ya. Matius pasal 11 ayat 28. Ini perkataan Yesus yang tidak boleh kita lupakan. Yuk Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, di rumah saudara masing-masing, kita mau baca Alkitab ini, kita mau baca firman Tuhan ini, Matius 11 ayat 28. Apa dikatakan di sana? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan apa? Dan berbeban berat. Aku akan memberi apa? Kelegaan kepadamu. Jadi kalimat ini adalah kalimat ajakan, kalimat undangan yang Tuhan Yesus lemparkan buat setiap anak-anak Tuhan, buat semua manusia, siapapun dia, apapun latar belakang dia, apapun kedudukan jabatan dia. Yesus bilang, mari kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, yang pertama yang tidak boleh kita lupakan dalam kita menghadapi masa-masa sukar, yang pertama adalah perkataan Yesus ini. Kenapa sampai banyak orang stres? Kenapa sampai banyak orang tertekan menghadapi masalah? Karena lupa perkataan Yesus. Yesus sudah meminta, mari, ayo ke sini kepadaku, hai kamu yang letih lesu, hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Perkataan Yesus ini bersifat tawaran, saudara, bersifat ajakan. Maksudnya apa tawaran ajakan? Yesus membuka peluang. Siapapun yang mau datang, ayo. Kalau engkau tidak mau datang, itu kehendakmu yang bebas. Engkau buat keputusan sendiri. Tapi Yesus tetap membuka tangannya. Yesus tetap mengajak setiap kita, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tahukah saudara bahwa kalimat ajakan Yesus ini, kalimat tawaran Yesus ini, Yesus sedang menawarkan sebuah pertukaran, barter. Mungkin saudara bilang, pertukaran apa maksudnya pendeta? Tuhan tahu loh saudara, kita lemah. Tuhan tahu loh kita terbatas. Makanya kalimat ini dikumandangkan oleh Tuhan kita. Tapi kita biar bagaimanapun kita mesti sadar bahwa kita punya kehendak bebas. Kita bisa memberikan masalah kita, pergumulan kita kepada Tuhan, atau kita bisa keep dan kita simpan buat diri kita, sehingga akhirnya kita semakin hari semakin down, semakin hari semakin terpuruk, semakin hari semakin stres, karena kita nanggung diri kita sendiri. Padahal sejatinya Tuhan sudah minta, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi hanya orang-orang yang merasa dirinya udah capek jalan Tuhan, hanya orang-orang yang sudah merasa letih, semuanya merasa lesu, dan merasa dirinya berbeban berat, dia datang sama Tuhan. Kenapa? Karena di sini jadinya pertukaran. Pertukaran gimana? Yesus bilang begini, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Yang letih lesu dan berbeban berat itu milik kita. Kita tukar dengan apa? Dengan Yesus bilang begini, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, rest. Aku akan berikan kedamaian, aku akan berikan ketenangan.
Jadi pertukaran antara letih, lesu, dan berbeban berat kita sebagai manusia ditukar dengan kelegaan yang dari Tuhan Yesus, ditukar dengan ketenangan yang dari Tuhan Yesus, sehingga letih, lesu, dan berbeban berat itu ditimpakan kepada Yesus. Ngerti sampai sini ya saudara ya? Jadi bukan kita lah yang nanggung lagi letih lesu kita, berbeban berat kita sudah berikan sama Tuhan. Lalu bagian kita dapat apa pendeta? Kita diberikan kedamaian, kita diberikan ketenangan. I will give you rest. Aku memberikan kau kelegaan. Di sini terjadi pertukaran. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan yang lupa akan perkataan Tuhan. Mungkin gak lupa, dia tahu firman Tuhan, tapi dia gak mau memberikan itu kepada Tuhan. Saya percaya banyak anak-anak Tuhan jago ayat firman Tuhan. Dia tahu ini perkataan Yesus, marilah kepadaku hai kamu letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dia tahu, tapi dia tidak mau menyerahkan hal itu kepada Tuhan. Sehingga dia bilang, udah Tuhan biar aku saja yang nanggung, udah gak usah Tuhan, biar aku saja yang menderita. Saudaraku, ini kenapa banyak anak-anak Tuhan stres. Ini kenapa banyak anak Tuhan depresi dengan masalahnya yang begitu banyak tertekan. Sehingga apa? Sehingga akhirnya depresi. Padahal Yesus sudah minta, ayo kasih dong. Berikan kepadaku, sini aku tukar dengan kelegaan daripadaku. Aku tukar dengan ketenangan daripadaku. Aku tukar dengan kedamaian daripadaku. Nanti letih lesumu, berbeban beratmu, kau berikan kepadaku, kata Tuhan. Kita gak mau. Tahu gak kenapa Tuhan Yesus ngomong begini? Karena Tuhan tahu kita debu, Tuhan tahu kita tanah. Coba saudara lihat Mazmur 103 ayat 14. Mazmur 103 ayat 14 bilang apa saudara? Mazmur 103 ayat 14. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini apa? Debu. Tuhan tahu kita debu, Tuhan ingat saudara. Dia tahu kita ini seperti apa. Makanya dia nawarin, ayo kepadaku kamu yang letih lesu, berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Karena banyak orang yang udah letih, banyak orang yang udah lesu di jalan-jalan Tuhan, banyak orang yang udah berbeban berat, tapi tetap kekeh nanggung itu semua. Padahal sudah ada solusi yang Tuhan udah tawarkan. Jadi saya pelajari begini saudara, bagian kita apa sih? Bagian kita serahkan aja. Karena Yesus udah menawarkan pertukaran ini, ya kan? Saya sebut bahasa ini adalah bahasa pertukaran antara letih, lesu, dan berbeban berat manusia digantikan dengan kelegaan, ketenangan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan Yesus udah menawarkan hal ini, maka yang pertama yang harus kita buat apa? Sama-sama bilang sama saya harus responi. Sama-sama bilang sama saya harus responi. Amin. Kan kita sudah ditawarkan. Kalimat ini sekali lagi saya bilang, kalimat ini adalah bersifat ajakan, tidak memaksa. Kalau kita mau kita dapat, kalau kita nggak mau ya kita nggak dapat. Sederhana saudara. Karena itu kita perlu responnya. Kita perlu meresponi ajakan ini, kita perlu meresponi kalimat pertukaran ini dalam kehidupan kita. Apa maksudnya responi? Datang kepada Yesus, serahkan pergumulan kita, serahkan masalah kita, serahkan beban berat kita kepada Tuhan. Serahkan aja. Karena Alkitab bilang dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Petrus tahu rahasia ini, dia beritahukan kepada kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, apapun. Engkau khawatir terhadap suamimu, engkau khawatir terhadap rumah tanggamu, engkau khawatir terhadap anak-anakmu, engkau khawatir terhadap mertuamu, engkau khawatir terhadap penyakitmu, engkau khawatir terhadap usahamu, kesehatanmu. Khawatir yang bertumpuk ini kita serahkan. Kenapa? Karena Dia yang memelihara kita. Karena kita terlalu banyak khawatir. Kita terlalu banyak khawatir. Karena itu kita perlu menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saya tanya sekarang sama saudara, apa yang kau khawatirkan hari-hari ini? Masihkah engkau simpan?
Atau engkau sudah serahkan sama Tuhan? Saya arahkan saudara, karena pada akhirnya keputusan saudara sendiri yang mau menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan atau tidak. Saya nggak bisa memaksa. Saya hanya memberikan dan mengingatkan apa yang Tuhan Yesus sudah pernah katakan buat setiap kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang memelihara kamu. Bahkan Amsal 3 ayat 5 bilang begini. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang memelihara kita. Kita hidup dari tangan Tuhan. Tuhan membuka tangannya dan memberikan mereka makan. Kita tahu hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Karena itu yang pertama saya pelajari, karena Yesus menawarkan pertukaran ini, maka responi. Apa itu responi? Datang kepada Tuhan dan serahkan masalahmu. Kenapa kita datang kepada Tuhan dan serahkan masalah kita? Karena Yesus yang minta. Hai kamu yang letih lesu, hai kamu yang berbeban berat, datang kepadaku. I will give you rest. Aku akan berikan kelegaan, ketenangan. Terjadi pertukaran antara letih lesu berbeban berat kita dengan damainya Tuhan, dengan kesukacitaannya Tuhan, dengan ketenangannya Tuhan, dan kelegaan yang Dia berikan buat setiap kita. Jadi yang pertama saya pelajari, Yesus menawarkan pertukaran ini, maka bagian kita datang. Responi ya saudara ya, serahkan pergumulan kita, serahkan masalah kita kepada Tuhan. Yang kedua, karena Yesus menawarkan pertukaran ini, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah beriman. Sama-sama bilang sama saya, beriman. Apa yang kita imani? Beriman bahwa Tuhan sudah berperkara dalam masalah kita. Karena kita nggak bisa lihat. Itu dulu saudara. Karena kita nggak bisa lihat apakah Tuhan sudah memberikan kepada saya kedamaian, ketenangan itu. Karena saya sudah memberikan pertukaran, saya sudah responi panggilan Tuhan, saya serahkan pergumulan saya kepada Tuhan, saya serahkan masalah saya kepada Tuhan. Saya nggak bisa lihat apakah Tuhan akan berperkara, tapi kita perlu beriman, percaya bahwa Tuhan sudah berperkara dalam masalah saya, Tuhan sudah berperkara dalam pergumulan saya. Kenapa? Karena saya sudah serahkan itu kepada Tuhan. Makanya bagian kita beriman, bagian kita percaya. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Markus 11 ayat 24. Tuhan Yesus bilang apa dalam Markus 11 ayat 24? Karena itu aku berkata kepadamu. Perhatikan perkataan Yesus lagi saudara. Apa saja yang kamu minta dan apa saja yang kamu doakan, percayalah, berimanlah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita belum melihat, tapi kita percaya bahwa pergumulan yang kita sudah serahkan, permasalahan yang kita sudah serahkan, itu sudah Tuhan selesaikan. Ada banyak orang meresponi perkataan Yesus, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Banyak yang meresponi, tapi tidak sedikit. Banyak yang meresponi, tapi sedikit yang percaya. Maksudnya apa? Begini, kita udah berdoa nih, Tuhan aku menyerahkan suamiku, Tuhan jamah, aku menyerahkan ekonomiku, usaha daganganku, Tuhan berkati bisnisku, Tuhan memberkati kesehatanku, aku percaya aku sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus, haleluya, amin. Setelah berdoa, dia mulai meragukan. Apa yang membuat dia ragu? Biasanya perasaan-perasaan yang, hati-hati saudara, iblis main di perasaan. Hati-hati, iblis sampai hari ini mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati, sampai hari ini iblis tetap mengintimidasimu. Sampai kapan sih pendeta iblis mengintimidasi saya? Sampai Tuhan Yesus datang. Kita mau tengking, dia tetap datang kembali. Kita tengking lagi, dia datang kembali lagi. Bagian kita apa? Jangan pedulikan intimidasinya. Karena kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Kita nggak bisa membuat iblis berhenti untuk mengintimidasi kita. Nggak bisa, itu udah job desk-nya dia. Menipu, mengintimidasi kita saudara, menyalahkan kita. Nggak bisa, itu sudah job desk-nya dia. Lalu bagian kita apa? Kalahkan dia dengan iman.
2 Korintus 5 ayat 7 Rasul Paulus bilang, sebab hidup kami ini adalah hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Jadi yang kedua, karena Yesus sudah menawarkan pertukaran ini, maka yang pertama responnya, apa responnya? Datang sama Yesus, serahkan masalahmu kepada Tuhan. Yang kedua, beriman, percaya bahwa Yesus Tuhan sudah berperkara dalam masalahmu. Jadi ingat maksudnya apa? Setelah kita berdoa, Tuhan aku bawa pergumulanmu kepada Tuhan, percaya bahwa apa yang kau doakan, Tuhan Yesus bilang apa? Engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan. Kita percaya rumah tangga kita sudah kita doakan, pasti dipulihkan Tuhan. Kita percaya usaha bisnis kita sudah doakan, pasti dipulihkan Tuhan. Kita percaya kesehatan kita sudah doakan, pasti disembuhkan Tuhan. Kita beriman. Amin. Tugas kita apa? Serahkan pergumulanmu kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan bertindak buat setiap pergumulan. Jangan sampai jadi orang yang sudah berdoa menyerahkan pergumulan kita, tapi ketika kita tidur kita masih mikir-mikir, bener gak ya Tuhan, bisa gak ya, sanggup gak ya Tuhan. Itulah permainan liciknya iblis, yang akhirnya menaruh benih di pikiran kita untuk meragukan kedaulatan dan meragukan kuasa Tuhan. Yang ketiga, karena Yesus menawarkan pertukaran ini, maka jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mengintimidasi dan melemahkan kita. Jadi tahapannya ya saudara ya. Tahapan yang pertama, kita bawa nih masalah kita. Kenapa? Karena Yesus bilang, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Sekarang kita datang Tuhan. Kami datang ke Tuhan, kami membawa setiap pergumulan kami membawa masalah kami membawa setiap pokok-pokok doa kami serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan gantikan itu kepada kami apa? Ketenangan. Tuhan gantikan itu apa? Kedamaian, ketenteraman, kelegaan dalam hati dan hidup kita. Tuhan tukar itu. Setelah itu yang kedua, tahapan berikutnya apa? Kita percaya bahwa setiap pergumulan yang kita bawa kepada Tuhan, Tuhan akan berperkara dalamnya. Tapi bukan waktu kita, dengar baik, bukan waktu kita, bukan cara kita. Kita berdoa dan kita percaya, tapi untuk waktu dan cara itu kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa ngatur waktunya Tuhan. Kita nggak bisa Tuhan atur caranya Tuhan bagaimana untuk menjawab doa kita. Bagian kita percaya, tapi waktu dan caranya itu kedaulatannya Tuhan. Dan yang ketiga, setelah kita udah serahkan pergumulan kita udah beriman, kita percaya, sekarang bagian kita apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa? Karena iblis akan tetap mengintimidasi kita. Kita udah serahkan pergumulan kita, masalah kita, dia main di pikiran kita, saudara. Gak mungkin lah Tuhan bisa pulihkan rumah tanggamu, suamimu terlalu keras. Gak mungkin Tuhan bisa pulihkan istrimu terlalu kasar. Gak mungkin Tuhan bisa pulihkan ekonomimu. Sekarang pandemik, susah lah, segala sesuatunya berantakan. Gak mungkin lah Tuhan bisa memulihkan kesehatanmu, dokter sudah vonis. Gak mungkin. Itu terus ditanamkan dalam pikiran kita. Akhirnya kita termakan. Lalu respon saya gimana pendeta? Kita lihat ayatnya. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Apa yang dikatakan di sana? 1 Petrus 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jaga. Ini yang pertama mesti kita responi dalam menahan kekuatan iblis untuk mengintimidasi kita. Apa? Sadar. Apa yang perlu kita sadari? Sadar bahwa saya sudah serahkan masalah saya. Sadar bahwa saya sudah berdoa. Dan sadar firman Tuhan pasti akan berlaku dalam hidup saya. Sadar. Yang kedua apa? Berjaga-jaga. Apa maksudnya berjaga-jaga? Jangan engkau biarkan iblis naik. Ingat, iblis, kita sudah belajar, iblis posisinya ada di bawah telapak kaki orang percaya. Jangan biarkan dia naik-naik ke telingamu membisikkan bahwa engkau tidak mampu, engkau tidak bisa, engkau tidak mungkin. Biarkan dia tetap pada posisinya. Di mana dia? Di bawah telapak kaki orang percaya. Maksudnya apa? Dia sudah takluk. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia sudah ada di bawah telapak kaki orang percaya. Haleluya. Jangan biarkan dia naik-naik ke telinga saudara dan saya. Amin. Biarkan dia tetap terus di bawah telapak kaki. Injak iblis, lawan iblis. Sadar dan berjaga-jaga. Lawan musuh iblis. Berjalan keliling. Apa dibilang? Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sampai saat ini iblis cari jiwa. Untuk apa? Untuk ditelan. Dengan apa? Dengan intimidasi. Dengan apa? Dengan melemahkan iman anak-anak Tuhan.
Sampai hari ini. Makanya tahapan berikutnya tadi saya bilang, setelah kita serahkan pergumulan kita, kita berdoa, kita beriman bahwa Tuhan sudah berperkara dalam hidup saya, dalam masalah saya. Sekarang bagian saya adalah menengking iblis. Kenapa? Karena iblis akan terus mengintimidasi kita, membisikkan kita bahwa tidak mungkin, gak mungkin lah bisa disembuhkan. Engkau salah, diingatkan dosa-dosa masa lalu kita. Tengking dia, lawan dia. Alkitab bilang di ayat yang ke-9, lawan dia dengan iman yang teguh. Lawan, saudara. Jangan dibiarkan kita nikmati. Oh iya bener ya, gak mungkin ya. Aduh kayaknya begini gak bisa deh. Aduh kayaknya. Kita mulai berargumen dengan iblis. Tengking dia, lawan dia. Dengan apa? Dengan iman. Jadi yang ketiga, ketika Yesus menawarkan pertukaran ini, yang pertama kita bawa, kita responi, Tuhan, aku bawa pergumulanku, masalahku kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Beriman, percaya bahwa Tuhan sudah ambil alih setiap pergumulan saya. Kenapa? Karena saya sudah serahkan masalah saya sudah pergumulan saya sudah serahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saya harus menengking, saya harus melawan iblis. Jangan sampai membiarkan iblis mengintimidasi saya, sehingga akhirnya saya mengambil kembali apa yang saya sudah serahkan dari Tuhan kepada Tuhan. Maksud saya, apa yang sudah kita doakan, kita ambil lagi, kita tanggung lagi, kita pikirin lagi. Nanti kita lemah lagi. Jadi apa yang kau sudah bawa dalam doamu kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang berperkara. Kalau iblis mengintimidasi kita dengan mengatakan ketidakmungkinan, patahkan kuasanya. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mengintimidasi dan melemahkan kita. Ya, ingat, iblis dapat masuk ke dalam hidup kita ketika kita buka celah, ketika kita kasih kesempatan. Karena itu jangan beri kesempatan kepada iblis. Lawan dia dengan iman yang teguh. Sekalipun dia membisikkan sesuatu yang gak mungkin, ingat, bilang sama iblis, aku sudah menyerahkan itu sama Tuhanku, dan aku percaya apa yang aku bawa ke dalam Tuhanku, maka Tuhan akan berperkara dalam hidupku. Enyang kau iblis. Amin, saudara. Yang keempat, yang terakhir, karena Yesus menawarkan pertukaran ini, maka responi, datang kepada Yesus, serahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Yang kedua, beriman bahwa Tuhan sudah berperkara dalam masalah kita. Yang ketiga, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk melemahkan dan mengintimidasi kita. Dan yang keempat, tinggal dalam kelegaan dan ketenangan yang Tuhan sudah berikan. Ya kan? Kan terjadi pertukaran nih, saudara, antara masalah pergumulan kita, tantangan kita, letih lesu kita, berbeban beratnya kita berikan sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan kepada kita kelegaan, Tuhan Yesus memberikan kepada kita ketenangan. Maka tinggal di dalam kelegaan dan ketenangan itu. Maksudnya apa? Jangan sampai kita berpikir lagi untuk menakut-nakuti, dan akhirnya tanpa kita sadari, kita kembali mengambil kekhawatiran kita yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sudah merebut kembali ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita yang sedianya kita sudah berikan sama Tuhan. Kita pikirin lagi, aduh kayaknya gak mungkin nih Tuhan bisa pulihkan saya. Padahal Tuhan sudah berikan ketenangan, padahal Tuhan sudah berikan ketentraman, Tuhan sudah berikan kelegaan pada saat kita serahkan masalah kita. Itu sebabnya yang keempat, tetaplah tinggal dalam ketenangan yang Tuhan berikan, tetaplah tinggal dalam kelegaan yang Tuhan berikan. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 3. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 3 bilang begini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia, lihat, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan membawa setiap kita ke tempat di mana kita merasa tenang. Tuhan membawa setiap kita di tempat di mana kita rindu mendapatkan kelegaan, ketentraman. Kalau Tuhan sudah bawa kita ke tempat itu, maka tinggallah di situ. Jangan kau keluar-keluar lagi, sehingga akhirnya kau kembali memikirkan yang masalahmu yang sudah kau selesai, sudah kau serahkan sama Tuhan, yang sedianya Tuhan akan menyelesaikannya. Ada banyak anak-anak Tuhan tarik ulur sama Tuhan. Masalah udah dikasih, diulur, tiba-tiba ditarik lagi, diambil lagi. Nanti udah gak sanggup, diserahin lagi, nanti ditarik lagi. Sudah dikasih dalam Tuhan, yuk jangan main tarik ulur sama masalah yuk kepada Tuhan. Kenapa? Nanti kita udah serahkan, kita tarik lagi.
Kita udah berikan, kita tarik lagi. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan main tarik ulur masalahmu kepada Tuhan. Kalau engkau sudah serahkan, biarkan dia berperkara. Kalau engkau sudah serahkan, biar dia bekerja. Bagianmu apa? Tinggal dalam ketenangan, ketentraman yang sedia yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Jadi hari ini kita belajar, jangan pernah lupakan yang pertama hari ini. Apa yang tidak boleh kita lupakan pada saat kita mengalami masa-masa sukar? Jangan pernah lupa bahwa Yesus sudah mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang menopang kami. Kami berterima kasih karena Tuhanlah yang mengingatkan kami bahwa dalam kami menghadapi masa-masa sukar, dalam kami menghadapi kesusahan, dalam kami menghadapi pergumulan, di tengah-tengah kami mengiring Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan ketentraman, Tuhan memberikan ketenangan dengan mengingatkan kepada kami, mengajak setiap kami, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Hari ini hamba berdoa, biar setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, dan mereka menerima firman-Mu. Bahkan pagi hari ini mereka mau meresponi apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kami. Kami menaruh tangan kanan kami di dada. Kami mau membawa pergumulan kami. Kami mau membawa setiap masalah kami. Sehingga kami tidak mau menanggung itu seorang diri, karena kami tahu kami masih punya Tuhan yang meminta setiap pergumulan kami. Kami masih punya Tuhan yang meminta setiap masalah kami untuk digantikan dengan kelegaan, untuk digantikan dengan ketenangan, untuk digantikan dengan ketentraman dalam hidup kami. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di tangan mereka, di dada mereka. Mereka mau membawa setiap pergumulan mereka, mereka mau membawa setiap masalah mereka di dalam tangan Tuhan yang kuat. Mereka membawa setiap pergumulan rumah tangga mereka, mereka membawa setiap pergumulan ekonomi mereka, mereka membawa setiap pergumulan sakit penyakit mereka, mereka membawa setiap pergumulan masalah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tuhan sendiri yang berperkara atas hidup mereka dalam nama Yesus. Engkau yang sudah menyerahkan pergumulanmu pagi hari ini kepada Tuhan, stop pikirkan masalahmu kembali. Biarkan Tuhan yang berkarya, biarkan Tuhan yang berpikir, biarkan Tuhan yang bekerja. Bagianmu tinggal dalam ketenangan dan ketentraman yang Tuhan sudah berikan dalam hidup. Karena kalimat ini adalah kalimat pertukaran. Terjadi pertukaran. Tatkala engkau menyerahkan pergumulanmu kepada Tuhan, maka Tuhan gantikan kepadamu ketenangan, ketentraman, dan kelegaan. Kami bawa pergumulan kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Secara khusus kami bawa dalam doa-doa kami. Bagian kami adalah terus membawanya masalah kami kepada Tuhan, dan bagian kami beriman, bagian kami percaya bahwa apa yang sudah kami bawa kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang berperkara dalam hidup kami. Kami mau melawan iblis, kami tidak mau memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengintimidasi pikiran kami, melemahkan iman kami. Kami patahkan, kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Tempat iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya, tidak di telinga, tidak di pikiran, tidak di hati kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap pergumulan umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang pagi hari sudah mendengarkan firman-Mu, mereka yang sudah kuat digantikan kelegaan dengan ketentraman daripada Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kami. Ada yang membawa pokok-pokok doa mereka, mereka sebutkan satu persatu di kolom komentar pada saat live ini berlangsung, baik di Zoom maupun di Facebook ya Tuhan. Biar Tuhan yang menjawab setiap doa-doa mereka, Tuhan yang mengambil setiap pergumulan mereka dan memegang setiap masalah mereka, sehingga mereka mengalami kelegaan, mereka mengalami ketenangan, tidak lagi mengalami tertekan, tidak lagi mengalami stres oleh karena masa-masa sukar yang mereka hadapi. Kami doakan di dalam nama Yesus, baik pergumulan rumah tangga mereka ya Tuhan. Oh Tuhan, pulihkan hubungan suami dengan istri dalam nama Yesus. Baik mereka yang hari-hari ini sedang ada perselisihan antara orang tua dengan anak, adik dan kakak, mertua dengan menantu, bahkan pimpinan dengan staf yang ada. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus.
Tuhan pulihkan. Bagian kami menjadi pembawa damai. Bagian kami tetap menabur kebaikan. Dan kami percaya jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan akan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Itu terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan, terjadi lawatan Tuhan, karena kami percaya di mana ada ketentraman, di mana ada kedamaian, di mana ada kesatuan, kesanalah berkat-berkat Tuhan curahkan. Hamba juga berdoa buat yang sakit Allah, tergenapi firman-Mu dalam hidup kami. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam nama Yesus. Pagi hari ini, siapapun mereka yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan, mereka yang terbaring sakit di rumah-rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing, atau mereka yang berdoa buat orang-orang yang mereka kasih yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami bersepakat, kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, mujizat, lawatan Tuhan turun atas setiap mereka dalam nama Yesus. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan engkau. Hari ini juga engkau terima kuasa kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Mereka yang sakit sudah bangkit dan pulih dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami juga berdoa, menyerahkan setiap usaha, bisnis dari anak-anak Tuhan, pekerjaan, dagangan dari anak-anak Tuhan, perekonomian mereka yang hari-hari ini mungkin karena pandemik bergoncang. Kami percaya sampai hari ini kami menyembah Allah yang tidak tergoncangkan. Kami menyembah Yesus Kristus Tuhan yang daripadanya lah kami terima segala berkat-berkatnya. Karena itu biarlah hari-hari yang kami hidupi bergantung kepada Tuhan. Karena kami percaya kami dipelihara oleh Tuhan, sehingga keadaan hari-hari ini tidak bisa menghalangi berkat Tuhan turun atas hidup kami. Sehingga bisnis anak-anak Tuhan, usaha anak-anak Tuhan, pekerjaan anak-anak Tuhan, bahkan perekonomian mereka tetap ada dalam berkat dan anugerah Tuhan dalam nama Yesus. Oh Tuhan, bukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Tuhan tolong, bahkan setiap mereka yang hari-hari ini merindukan dapat melunasi segala hutang piutangnya di masa-masa pandemik ini, mereka bergoncang. Tuhan, kami doakan di dalam nama Yesus, Tuhan beri hikmat bagi mereka untuk melunasi setiap hutang piutang. Tuhan bukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi mereka, sehingga mereka terbebas, terlepas dari segala hutang piutang dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap mereka yang berdoa hari-hari ini, mereka merindukan pasangan hidup. Orang-orang muda yang berdoa setiap pagi, mereka datang kepada Tuhan, mereka berdoa. Baik mereka orang-orang muda itu sendiri maupun ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka, buat cucu-cucu mereka. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus, sehingga bagi mereka turun kasih karunia Tuhan. Masa muda mereka diberkati Tuhan. Orang-orang muda secara khusus taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang berdoa buat anak-anakmu, engkau berdoa buat cucumu, taruh tangan kananmu di dada, sebutkan nama mereka. Bapa, pagi hari ini hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda. Hamba rindu setiap mereka dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Orang-orang muda yang hari-hari ini datang kepada Tuhan, memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Maka hamba berdoa dalam nama Yesus, masa muda mereka diberkati, dipakai Tuhan, dilawat Tuhan, menjadi panah di tangan para pahlawan. Karena mereka akan Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa di masa muda mereka dalam nama Yesus. Hari depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh dengan gilang gemilang, hari depan sungguh ada. Itu terjadi dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mencari pasangan hidup hari-hari ini, kami juga doakan di dalam nama Yesus, Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan mencintai dan menghargai mereka dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka juga yang hari-hari ini menjalin hubungan, tapi hubungan mereka justru membuat mereka jauh dari Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, diputuskan oleh kuasa Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong setiap anak-anak Tuhan, agar mereka tetap dekat dengan Tuhan, agar mereka dijaga, dijauhkan dari pergaulan yang buruk dalam nama Yesus, dijauhkan dari pasangan yang tidak seiman dalam nama Yesus, dijauhkan daripada kegelapan dalam nama Yesus, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik dalam nama Yesus. Mereka ada dalam perlindungan kuasa Tuhan, mereka dipagari oleh kuasa darah anak domba. Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang terbaik, yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan,
Taruh tangan kananmu di dada. Bapak hamba berdoa buat mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Betul masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar, tapi kami percaya kami hidup bukan karena melihat. Kami hidup bukan berdasarkan perasaan-perasaan kami. Kami hidup karena percaya kami kepada Tuhan. Dan kami percaya orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Terbuka pintu pekerjaan bagi mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan. Mereka mendapatkan pekerjaan dalam perusahaan yang baik, dengan penghasilan yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang merintis usaha yang baru, biar Tuhan sendiri yang campur tangan, mempromosikan usaha mereka, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami pegang firman-Mu, kami percaya dahsyat kuasa Tuhan ada atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati orang-orang muda dalam studinya, berkati anak-anak kami dalam studinya, masa depannya diberkati oleh Tuhan. Bahkan kalau ada rumah tangga yang hari-hari memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terbuka kandungan mereka, terbuka dalam nama Yesus, diberkati dengan kesuburan dalam nama Yesus. Terjadi segala kutuk-kutuk nenek moyang, segala kutuk-kutuk keturunan yang membuat mereka sulit mendapatkan keturunan, kami patahkan. Bahkan campur tangan kuasa kegelapan kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami terima kuasa Tuhan memulihkan, memberkati mereka. Oh haleluya. Kami berdoa juga menyerahkan jiwa-jiwa pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu melihat jiwa-jiwa pertobatan terjadi atas keluarga kami, atas orang-orang yang kami kenal. Kami berdiri buat mereka. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Ada orang tua kami, ada anak-anak kami, ada mertua menantu kami, ada suami atau istri kami, ada adik kakak kami, ada keponakan-keponakan, sepupu-sepupu kami, bahkan orang-orang yang kami kenal yang masih jauh dari Tuhan Yesus, bahkan belum mengenal Tuhan. Hari ini, pagi ini, bahkan setiap pagi kami doakan agar mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Nama-nama mereka kami sebutkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, sehingga setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Izinkan kami mendengar berita, kabar bahwa mereka sudah datang kepada Tuhan, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga penuhlah sukacita kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdiri buat bangsa kami. Kami bersyukur karena bangsa hari kami beberapa hari kemarin sudah merayakan usia yang baru 76 tahun. Tuhan memberkati Indonesia. Kami ucapkan berkat shalom atas Indonesia, shalom atas Indonesia, diberkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan bangsa kami dari utang darah ya Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari praktek-praktek paranormal, praktek-praktek perdukunan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan berdaulat atas Indonesia. Indonesia dijaga Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Damai sejahtera atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin kami doakan. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, mereka bersama dengan keluarganya, jajaran menteri yang ada kami doakan di dalam nama Yesus. Bahkan TNI, Polri, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Bahkan setiap kepala-kepala daerah kami doakan, baik gubernur, wali kota, bupati, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Pemerintahan yang ada di daerah maupun di pusat kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap mereka, beri mereka roh takut dan gentar akan Tuhan, sehingga setiap mereka tetap dalam jalan-jalan Tuhan, mengambil keputusan yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan, sehingga setiap mereka dalam mereka menangani masa-masa pandemik ini, BNPB, BNPT, di dalam nama Tuhan Yesus beri hikmat. Kami menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan. Oh, segala rancangan orang jahat, segala roh perpecahan, roh adu domba atas bangsa kami, sepakat kami patahkan dalam nama Yesus. Gagalkan kuasanya oleh kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan, dokter, suster, perawat medis, perawat rumah sakit, volunteer yang ada, TNI, Polri. Tuhan berkati. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan, berkati dengan hikmat Tuhan. Bahkan mereka di keluarga mereka diberkati Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong jauhkan setiap bangsa kami daripada setiap mafia-mafia yang mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah mayat yang bergelimpangan. Tuhan jamah mereka, baik mafia obat-obatan, mafia alat kesehatan, mafia-mafia rumah sakit. Kami doakan tersingkap dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan bukakan dan Tuhan jamah setiap hati mereka.
sehingga mereka berbalik dari jalan-jalan sesat ya Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami beriman di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kami doakan, kami pegang janji Tuhan. Apapun juga yang kami doakan dan kami minta, kami sudah menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagian kita sekarang kita lakukan. Yang pertama, serahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Yang kedua, beriman, percaya bahwa Tuhan sudah berperkara dalam setiap apa yang kau doakan. Dan yang ketiga, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mengintimidasi engkau dengan mengucapkan kata-kata yang tidak mungkin di telinga dan pikiranmu. Dan yang keempat, tetaplah tinggal dalam ketenangan dan ketentraman yang sudah Tuhan berikan dalam engkau menghadapi setiap masa-masa sukar. Sehingga tidak ada stres, tidak ada panik, tidak ada depresi dalam hidup anak-anak Tuhan dalam menghadapi masa-masa sukar. Angkatlah kedua belah tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat setiap mereka. Dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, turun berkat damai, sejahtera, sukacita atas hidup mereka. Turun berkat kekuatan, kesehatan, penghiburan, bahkan berkat damai, sukacita dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan iman. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, secara khusus teman-teman yang di Facebook, bagikan renungan pagi ini, bagikan ibadah doa pagi kita kepada teman-teman kita, sehingga mereka juga boleh turut menerima doa-doa yang kita doakan. Mereka juga boleh turut dikuatkan oleh firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Bahkan mereka juga turut boleh mengikuti penyembahan pujian kita kepada Tuhan. Pada akhirnya mereka juga menerima berkat dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu kembali besok di waktu yang sama, 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.